Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ketemu lagi. Ada 2 konten atau 3 konten yang akan saya angkat. Seperti biasa, mengkritik kebijakan ya, apapun resikonya. Ini ada berita, kayaknya sih, kalau bahasanya bahasa Inggris ya, tapi logatnya kayaknya India. Nah, nanti saya putarkan, tapi ini luar biasa, mengerikan. Di berita ini, dia membahas tentang hutang Cina. Ada beberapa negara yang punya hutang ke Cina. Nah, salah satunya Indonesia. Dan hutang ini adalah hutang menjebak, ya, hutang yang berbahaya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Pokoknya sangat berbahaya, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, nanti saya putarkan videonya, ya. Setelah itu dengan komentari, dengan analisa bagaimana. Hutang Cina? Emang kenapa dengan hutang kepada Cina? Wong negara ini ada sistem yang bekerja. Ada aturan main yang harus dijalankan, yang harus ditepati. Ada yang ngawasi. Semuanya dikontrol. Gak mungkin sebuah negara meminjam uang tanpa ada pertimbangan dari A sampai Z. Ingat, di kita itu ada yang namanya badan eksekutif, ada yang namanya badan legislatif. Negara berhutang pasti sudah dikonsultasikan dengan badan legislatif. Jadi hati-hati bagi rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Jangan terjebak terhadap hasutan dari orang-orang seperti si Sugiknur ini. Yang bikin konten itu ya tidak lain dan tidak bukan untuk menjelek-jelekan pemerintah. Ya karena Sugiknur ini merupakan anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Mari kita simak video selanjutnya. Billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrower. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi yang memulai peminjaman utang ke Cina itu bukan Jokowi, tetapi SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2013, 1 tahun sebelum SBY lengser, SBY pinjam duit bro ke Cina. Nggak tahu apakah ini B2B atau G2G. Kalau B2B itu aman, tapi kalau G2G itu rawan. Kayaknya bro, peminjaman yang dilakukan oleh SBY ini G2G, government to government, pemerintah dengan pemerintah. Besaran pinjaman ya sekitar 400 triliun. Jadi SBY sebelum lengser pinjam duit 400 triliun. Menurut berita dari BBC News, dipakai untuk membangun proyek-proyek, puluhan proyek. Kenapa gitu ya? 1 tahun sebelum lengser baru pinjam duit gitu. Kenapa tidak di tahun-tahun kemarin? Kan kelihatan gitu. Nanti manfaatnya kelihatan, fisiknya kelihatan, perkembangan kelihatan, fungsi dan guna hutang kelihatan. Kenapa harus 1 tahun sebelum lengser dia pinjam duit? Ada apa gerangan? Ya kalian jawab sendirilah. Ada niat apa di balik peminjaman 400 triliun 1 tahun sebelum lengser? Singkat kata, singkat cerita, kita tahu puluhan proyek tersebut mangkrak. Dan siapa yang bayar hutang itu? Jelas Jokowi. Jokowi yang melunasi hutang SBY. Halo para kadrun, piye kabare? Yang raja hutang bukan Jokowi tapi SBY. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion, from 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed.
Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Nah, tapi saya nggak habis pikir ya, atau memang harus terjadi ya. Kan memang kalau dikembalikan ke ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan ayat-ayat yang lain. Memang kalau aku akan hancurkan satu negeri, kalau aku akan binasakan satu negeri, aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu, gitu kan, untuk apa istilahnya, mengikuti perintahku, gitu kan. Tetapi sayang orang yang taat dengan perintahku, tapi sayang orang yang hidup mewah di negeri itu malah tidak taat perintahku, kan gitu ya, mendurhakaiku. Maka berlakulah hukumku, berlakulah ketentuanku, kata Allah, aku hancurkan, aku binasakan sehancur-hancurnya, sebinasa-binasanya negeri itu. Dan masih banyak ayat-ayat sejenis. Nah, tapi bagi liberal, bagi sekuler, buzzer, influencer, termasuk YouTuber itu, yang mental jongos itu, sampai di titik ini mereka masih nggak sadar gitu. Kadang saya ingin pakai bahasa Bloko Suto. Saya ingin Bloko Sutonya gini loh. Gambling ya, atau taruhan gitu loh. Ya apa kira-kira? Nanti kalau seandainya Indonesia kolab, ya, Indonesia hancur, lebur, carut marut, ya kan? Terjebak hutang, terjebak riba, terjebak azab, terjebak laknat gitu kan. Hancur sehancurnya negeri ini. Kira-kira berani nggak bertanggung jawab itu? Ini channel khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan the king of science demi Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya mencoba meresapi merenungi tentang konsep hutan negara. Dan saya ingin memberikan sebuah pemaparan dengan bahasa yang sangat sederhana, biar rakyat ini mengerti sehingga tidak terprovokasi oleh para anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong seperti Sugiknur. Berjam-jam saya merenung, berjam-jam saya membaca, berjam-jam saya mencari literasi-literasi untuk dijadikan referensi. Ya beginilah konsekuensi jadi seorang profesor, ya kayak gini, mengumpulkan data, meneliti, menelaah, memahami. Dan pada akhirnya menyimpulkan. Begini bro, pertama, siapa negaranya, negara mana yang tidak punya hutang? Nggak akan ada satupun negara yang nggak punya hutang. Pasti semuanya punya hutang. Berhutang itu adalah sesuatu yang wajar, asalkan terbayar. Dan memang harus dibayar, hutang itu harus dibayar. Jangan seperti kebiasaan rakyat Indonesia pada umumnya, dikasih bantuan berupa pinjaman oleh pemerintah, malah dianggap sebagai hibah.
ya repot. Akhirnya duit pemerintah nggak balik lagi, rakyat nggak maju-maju. Bertahun-tahun saya perhatikan konsep pemberian bantuan berupa pinjaman dari pemerintah kepada rakyat gak jalan. Karena rakyatnya memang menganggap hibah. Tapi kalau pinjaman antar negara nggak bisa, hutang memang harus dibayar. Makanya kita itu harus memilih pemimpin yang memang tidak hanya omongannya yang bisa dipegang, tapi dia bisa kerja. Bisa memberikan keuntungan buat negara, pendapatan buat negara, sehingga surplus, sehingga mampu bayar hutang. Jangan karena dia ganteng, lalu kita pilih dia presiden. Jangan karena dia anak presiden, lalu kita pilih dia presiden. Jangan karena dia didukung oleh para habaib, para ustadz, para kiai, katakanlah para umat Islam. Tapi kalau omongannya nggak bisa dipegang, kerjanya cuma lebih bayar, ya jangan dipilih yang gitu mah, bahaya. Menghancurkan negara tidak hanya dengan perang, tetapi dengan ketidakmampuan membayar hutang negara itu bahaya. Kita sudah mempunyai presiden yang bagus, 10 tahun terakhir kita mampu bayar hutang. Meskipun berhutang lagi karena COVID, yang penting mampu bayar. Bayangkan bro, SBY berhutang 1 tahun sebelum lengser. Untuk puluhan proyek yang kita tahu semuanya mangkrak. Duitnya kemana kita nggak pernah tahu. Proyeknya pun tidak jelas. Mana hasilnya? Akhirnya Jokowi yang melanjutkan proyek-proyek tersebut, membangun proyek-proyek tersebut, dan membayar hutang kepada Cina. Dan selesai. Lalu setelah Jokowi sanggup membayar hutang kepada Cina, diberi pinjaman lagi oleh Cina. Oh wajar dong. Orang kalau sudah ngasih pinjaman, tepat waktu bayar, pasti diberikan pinjaman lebih besar lagi. Nah Jokowi ini mengembalikan uang hutang Cina ini, hutang kepada Cina ini di era SBY, membuat Jokowi diberikan pinjaman yang lebih besar, 2 kali lipat. Kenapa? Ya karena percaya Jokowi ini bayar tepat waktu. Jadi kalau misalkan pemerintah bayar hutang tepat waktu, berarti pemerintah itu maknyos. Berarti kita sudah tepat memilih sosok Jokowi untuk jadi presiden Indonesia. Makanya banyak yang berharap Jokowi 3 periode. Kenapa? Karena dia mampu membayar hutang negara, tidak membebankan kepada penerusnya. Kalau SBY itu membebankan kepada penerusnya, membebankan kepada Jokowi. Bayangkan, kalau misalkan Jokowi tidak sanggup, udah hancur negara, amburadul negara. Untungnya kita memilih pemimpin yang tepat, sehingga mampu membayar hutang SBY 400 triliun, bayangkan. Kalau nggak tepat waktu, ya habis Indonesia, akan seperti Sri Lanka. Resikonya seperti itu. Bunganya murah, tetapi resikonya besar. Kalau ke Cina, bunganya murah. Cuman resikonya, jaminannya itu besar. Jokowi mendapatkan dana dari Cina lebih besar daripada SBY, karena dipercaya. Dana tersebut bukan G2G, tetapi B2B. Perusahaan dengan perusahaan, bank dengan bank. Kenapa tidak G2G? Karena kalau G2G, kalau misalkan nanti kepala daerahnya anti Cina, pemerintah Cina bisa membatalkan perjanjian dan negara tersebut disuruh bayar hutang kontan. Nah ini yang bahaya. Kalau misalkan nanti pemerintah Indonesia berganti yang anti Cina, udah dicabut, harus bayar hutang kontan. Tapi itu kalau G2G. Tapi Jokowi pinter. Meskipun nanti pemerintahan berganti, dia pinjam uangnya B2B, bank to bank. Nah, tidak terpengaruh terhadap pergantian rezim, tidak. Aman. Yang harus dicari itu ya ketua banknya itu yang harus pintar-pintar, yang harus bagus, supaya bisa melunasi hutang-hutangnya tepat waktu. Jadi perkara hutang kepada Cina ini bagi saya tidak mengkhawatirkan. Meskipun berganti rezim, meskipun berganti presiden, hutang yang terjadi bukan G2G, tapi B2B, jadi aman. Pemerintah Cina nggak akan mencabut surat perjanjian hutangnya. Karena urusannya bukan dengan pemerintah, tetapi dengan bank, dengan BUMN yang pinjam. Yang kayak gini mah, diributkan, cetek, sederhana sih. Kalau bayar hutang tepat waktu, ya gak masalah, mau besar mau kecil gak masalah, yang penting kebayar. Nah ke depan itu ya kita harus memilih pemimpin yang seperti Jokowi, yang bisa memberikan pendapatan yang besar kepada negara sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Jokowi ini keren bro. Jokowi mampu melunasi hutang-hutang para presidennya yang terdahulu. Makanya ya rakyat sangat berharap betul Jokowi 3 periode. Tapi ya manusia-manusia brengsek seperti si Sugiknur ini, seperti si Refli Harun, si Rocky Gerung,
Yang ngomong itu sudah melalui tahap kurang ajar, bahkan sangat kurang ajar. Tidak mengerti masalah, sok-sokan ngerti masalah. Akhirnya bego, benar-benar goblok. Ya kalian lah pinjam uang ke bank. Ya selama kalian bisa membayar pinjaman tersebut, is okay. Is okay, gak masalah. Siapa sih sekarang orang yang gak punya hutang? Wong sekarang itu orang beli mobil dengan berhutang, beli motor dengan berhutang, bahkan ibu-ibu beli panci dengan berhutang, beli jemuran dengan berhutang, bahkan beli kutang pun dengan berhutang. Yang penting kebayar. Jadi masalah ini cetek. Gak perlu diributkan. Wong negara kita negara kaya. Yang penting 2024 jangan salah pilih presiden. Anies Baswedan itu udah bahaya kalau jadi presiden. Lihat kasus Formula E. 2,3 triliun. 2,5 triliun. Cuma untuk bikin event sekelas Formula E yang kurang begitu bergengsi. Lihat sirkuitnya pun jelek. Mau gimana lagi? Udah di pinggirnya mall, di pinggirnya ada masjid, di pinggirnya perumahan. Nggak cocok jadi sirkuit. Makanya ngeri kalau presidennya Anies Baswedan kita bisa hancur lebur. Dia itu orang yang pandai menghabiskan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna. Kebayang bro, kalau utang negara dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Hibah sana, hibah sini, bikin proyek gagal, bikin proyek ini lagi gagal. Wah, rakyat yang cerdas, pilihlah pemimpin yang seperti Jokowi. Dan kita sudah mendapatkan. Siapa dia? Ganjar Pranowo. Bahkan Jokowi pun menunjuk Ganjar Pranowo. Oke, salam cerdas, salam intelektual, salam Pancasila, salam the king of science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.